Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berputar di tempat yang sama? Setiap hari bangun dengan pikiran yang mirip kemarin, rutinitas yang itu-itu saja, masalah kerjaan yang tidak selesai-selesai, hubungan yang penuh gesekan, atau rasa cemas yang seolah tidak pernah pergi. Kadang kita menyalahkan pekerjaan, pasangan, atau keadaan. Kadang kita merasa sibuk luar biasa, sampai lupa siapa diri kita sendiri. Itulah realita banyak orang hari ini. Dan pertanyaannya sederhana. Bagaimana cara kita memutus pola itu? Bagaimana kita bisa benar-benar keluar dari lingkaran yang membuat kita merasa jadi korban keadaan? Ada sebuah pepatah yang sangat menarik. Kalau kamu sibuk, meditasi 20 menit sehari. Tapi kalau kamu benar-benar sibuk, maka meditasi 1 jam sehari. Kedengarannya aneh, tapi maksudnya sederhana. Justru ketika hidup terasa sibuk dan kacau, saat itulah kita perlu ruang untuk tenang. Karena dari ketenangan, pintu perubahan mulai terbuka. Coba bayangkan, kalau memang pikiran kita membentuk masa depan, lalu setiap hari kita punya 60 sampai 70 ribu pikiran, dan 90%-nya adalah pikiran lama yang sama seperti kemarin, maka hidup kita jelas tidak akan banyak berubah. Pikiran yang sama akan melahirkan pilihan yang sama. Pilihan yang sama akan membawa tindakan yang sama. Tindakan yang sama menciptakan pengalaman yang sama. Dan pengalaman itu memunculkan emosi yang sama lagi. Ulang terus, sampai hidup kita jadi pola yang bisa ditebak. Pikiran, perasaan, dan tindakan itulah yang membentuk kepribadian. Dan kepribadian kita akhirnya menciptakan realitas pribadi kita. Hidupmu sekarang adalah cerminan dari kepribadianmu sekarang. Jadi kalau kamu ingin menciptakan hidup yang baru, kamu harus berani mengubah kepribadianmu. Itu berarti mulai sadar dengan apa yang kamu pikirkan. Berani mengubah kebiasaan yang otomatis, dan berani melepaskan emosi lama yang mengikatmu pada masa lalu. Masalahnya, tubuh kita sudah terlanjur terbiasa dengan pola lama itu. Saat kita mencoba keluar, tubuh merespons dengan rasa tidak nyaman. Ada cemas, takut, bingung, atau rasa hampa. Kebanyakan orang memilih kembali ke pola lama, meski menyakitkan, karena itu terasa aman. Inilah jebakan terbesar kita. Lebih memilih rasa sakit yang familiar daripada kemungkinan baru yang belum pasti. Padahal yang mengikat kita ke masa lalu bukan kenangannya, melainkan emosi yang kita simpan dari peristiwa itu. Misalnya seseorang pernah dikhianati, lalu bertahun-tahun hidupnya tetap terikat pada rasa sakit itu. Dia ingin bahagia, tapi tidak bisa maju karena emosinya belum dilepaskan. Jadi yang perlu diatasi bukan sekadar menghapus memori, tapi melampaui emosi yang melekat. Meditasi dan kesadaran adalah latihan untuk menjadi akrab dengan diri sendiri. Kita belajar menyadari pikiran kita, cara kita berbicara, emosi yang muncul setiap hari. Saat kita membawa kesadaran itu keluar dari meditasi ke sepanjang hari, perubahan nyata mulai terjadi. Bukan hanya ketika duduk diam dengan mata terpejam, tapi juga ketika sedang bekerja, menyetir, atau berhadapan dengan orang lain. Awalnya memang tidak mudah. Tubuh selalu ingin kembali ke rasa lama. Saat kita mencoba keluar dari pola itu, muncul rasa hampa. Seolah tidak ada yang terjadi. Inilah fase kosong atau void. Banyak orang menyerah di sini, padahal justru ini tanda bahwa perubahan sedang berlangsung. Kalau kita bertahan, titik balik itu akan datang. Dan biasanya, ketika kita konsisten, tanda-tanda indah mulai muncul. Kebetulan kecil yang terasa aneh. Pertemuan yang tidak disengaja tapi berarti. Perasaan tenang yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Itu semua adalah cara alam semesta memberi sinyal bahwa kita berada di jalur yang benar. Ilmu pengetahuan modern pun membuktikan ini. Dulu psikologi percaya pola hidup manusia akan tetap sama setelah usia 35. Tapi riset terbaru menunjukkan otak bisa berubah. Gen bisa diaktifkan dengan cara baru. Hormon bisa menyesuaikan. Singkatnya, tubuh bisa belajar menjadi versi baru. Dan hal ini sudah dialami banyak orang, bahkan mereka yang tadinya merasa terlalu tua, terlalu sakit, atau belum pernah bermeditasi sekalipun. Kuncinya adalah latihan harian. Misalnya setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada diri, bagaimana aku hari ini? Kapan aku jatuh kembali ke pola lama? Apa pemicunya? Lalu bayangkan, jika itu terjadi lagi, bagaimana aku bisa bereaksi dengan cara baru? Saat kamu membayangkannya,
otakmu sudah mulai menanam pola baru. Lama-lama, itu akan jadi kebiasaan baru yang muncul secara alami. Perubahan sejati bukan sekadar tentang kekayaan, kesehatan, atau hubungan baru. Intinya adalah siapa kita jadi setelah proses itu. Karena ketika kita berhasil melewati semua tantangan itu, kita sadar bahwa setiap rasa sakit dan perjuangan hanyalah bahan bakar untuk melahirkan diri yang baru. Dan pada akhirnya, perubahan sejati datang saat kita berhenti memberi kuasa kepada orang lain atau keadaan untuk menentukan energi kita. Kita berhenti menyalahkan, kita berhenti menunggu, kita memilih menjadi magnet bagi masa depan kita sendiri. Ingatlah, setiap rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa kita sedang bergerak. Jangan menyerah saat merasa kosong, jangan mundur saat tubuhmu ingin kembali ke rasa lama. Bertahanlah, karena begitu kamu melewati batas itu, kamu akan menemukan kebebasan yang sejati. Dan saat itu terjadi, kamu akan melihat hidupmu mulai berubah. Bukan karena dunia luar lebih mudah, tapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang berbeda. Kamu akan merasa lebih layak, lebih tenang, dan lebih siap menerima keajaiban. Di sanalah perjalanan sesungguhnya dimulai. Hidup bukan lagi soal mengulang pola lama, tapi tentang menciptakan diri baru setiap hari. Dan ketika kamu benar-benar sampai di sana, kamu akan tahu bahwa semua rasa sakit, semua perjuangan, semuanya ternyata layak. Karena bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi dirimu sendiri yang lahir kembali. Dan kalau apa yang kamu dengar hari ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Bawa pesan ini ke dalam hidupmu dan biarkan perubahan itu benar-benar terjadi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin juga sedang butuh kekuatan untuk berubah. Tekan tombol like agar semakin banyak orang menemukan video ini, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan narasi-narasi berikutnya.